Rencana PSSI menempuh jalur hukum mengundang pertanyaan apakah penyelesaian melalui jalur hukum akan serta-merta membuat PSSI bisa mengungkap identitas narasumber yang memang sengaja dirahasiakan dan bagaimana Undang-Undang Pers mengatur hak tolak untuk mengungkap identitas narasumber. Untuk membahasnya bergabung melalui sambungan Zoom dengan anggota Dewan Pers. Ada Mas Arief Zulkifli. Malam Mas Arief. Halo, selamat malam. Oke, selamat malam Mas Arief. Jadi alih-alih upaya hukum, apakah Dewan Pers punya opsi lain untuk menyelesaikan masalah ini, Mas Arief? Saya kira ketika yang dipersoalkan adalah media massa dengan segala ciri dan karakternya, tidak ada jalan lain kecuali penyelesaiannya lewat Undang-Undang Pers. Itu clear sekali di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99, di mana media yang dipersoalkan oleh bagian dari anggota masyarakat itu jalurnya adalah jalur Dewan Pers. Nanti di Dewan Pers akan diperiksa apakah ada pelanggaran etik di dalam liputan atau pemberitaan. Dan dari situ nanti akan keluar rekomendasi-rekomendasi. Adapun permintaan dari PSSI kepada Narasi TV ya untuk membongkar atau membuka narasumbernya, saya kira itu sudah benar. Beberapa teman termasuk juga Narasi TV yang mengatakan bahwa media atau pers memiliki hak tolak. Hak tolak adalah hak dari media massa untuk menolak permintaan orang untuk menyebutkan narasumber yang dirahasiakan. Kenapa ada hak tolak? Karena dasarnya adalah kepentingan publik. Jadi nanti yang akan dinilai apakah pemberitaan itu punya public concern, bukan sekedar urusan-urusan yang remeh-temeh, urusan-urusan yang pribadi. Jadi ada unsur kepentingan publik di situ. Dan saya meyakini kalau kita bicara soal pengaturan skor, masa depan persepak bolaan Indonesia itu pasti ada urusan publiknya. Nah dari situ kemudian media bisa menggunakan hak tolaknya itu disebut dengan jelas dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 40. Oke, dan hak tolak ini juga bisa dibatalkan ya, demi kepentingan negara yang dinyatakan nantinya oleh pengadilan ya, Mas Arief ya? Betul. Tapi untuk bisa masuk pengadilan prosesnya kan adalah di polisian, kejaksaan dan seterusnya begitu. Sementara di dalam Undang-Undang 40 dan di dalam kesepakatan antara Dewan Pers dengan kepolisian itu disebutkan bahwa setiap pengaduan kepada polisi itu harus dikembalikan dulu kepada Dewan Pers. Oke. Ada pemeriksaan etiknya gitu. Baru kemudian kalau memang proses di Dewan Pers tidak berhasil mencapai kata sepakat, itu bisa lewat jalur hukum yang lain, yaitu lewat kepolisian dan seterusnya. Tapi yang harus yang pertama kali dilakukan adalah melakukan mediasi di Dewan Pers. Oke, sejauh ini apakah sudah ada laporan ke Dewan Pers, Mas Arief? Dari kedua belah pihak belum ada. Oke, dan apakah juga nantinya dari Dewan Pers akan memanggil penanggung jawab dari program tersebut? Iya, kalau ada laporan nanti pasti kita akan panggil kedua-duanya ya, yang mengadukan dan yang diadukan, pengadu dan teradu. Nah, mekanismenya adalah kita bikinkan sebuah forum untuk memediasikan. Jadi bagian mana dari pemberitaan atau liputan itu yang dianggap merugikan dari pengadu, dalam hal ini mungkin PSSI, dia harus bisa jelaskan. Nah kalau ada di situ, lalu kemudian kita periksa ada pelanggaran etik, maka solusinya adalah solusi etik gitu ya. Jawab, permintaan maaf dan sebagainya. Tapi kalau permintaannya adalah menyebutkan siapa narasumbernya, itu nggak bakalan bisa terjadi gitu, nggak bakal bisa dibuka karena sekali lagi undang-undang memberikan hak tolak kepada pers untuk mengungkap narasumbernya. Oke, menarik Mas Arief karena kini banyak yang penasaran atau punya rasa ingin tahu yang lebih besar lagi mengenai produk jurnalistik, kemudian perlindungan terhadap produk jurnalistik ya. Kalau nantinya memang ada atau mungkin pernah ada indikasi sengketa jurnalistik atau apakah memang produk tersebut terkait dengan kaidah jurnalistik atau ada pelanggaran di sana, penyelesaian dari Dewan Pers ini seperti apa Mas Arief? Seperti saya katakan tadi, penyelesaian di Dewan Pers adalah penyelesaian etik. Jadi kalau setelah diperiksa oleh Dewan Pers ada potensi pelanggaran etik dan kemudian itu dikonfrontir dengan kedua belah pihak pengadu dan teradu, disimpulkan ada terjadi pelanggaran etik, maka solusinya adalah rekomendasi atas
penyelesaian etik pula. Minta maaf, memuat hak jawab, mewawancara ulang, menulis ulang, dan lain sebagainya gitu. Jadi kata dibalas kata gitu. Itu yang menjadi hakikat dari kebebasan pers ya. Kebebasan pers adalah kebebasan untuk pers mengungkap segala hal ihwal menyangkut kepentingan publik, tapi dia dibatasi oleh etik gitu. Oke, terkait dengan narasumber yang identitasnya harus dirahasiakan, bagaimana sebenarnya kedudukan dari narasumber yang anonim? Nah, ini menarik. Narasumber anonim itu diizinkan oleh undang-undang dan kode etik. Karena apa? Karena tidak semua narasumber memang ingin menunjukkan atau memberikan identitasnya kepada publik. Macam-macam alasannya, tapi yang sering terjadi adalah misalnya dia takut nyawanya terancam, keselamatannya terancam, mungkin dipecat dari pekerjaan dan seterusnya. Jadi dia menyembunyikan, tapi menyembunyikan identitas itu adalah sebuah kesepakatan antara narasumber dengan si wartawan. Gitu. Jadi kalau wartawannya bilang, saya maunya Bapak muncul, saya nggak mau, oke, wawancara tidak jadi, gitu ya. Nah, kalau si wartawan menyetujui anonimitas narasumber, maka harus disadari oleh si media dan si wartawan bahwa tanggung jawab itu beralih kepada si wartawan dan si media. Karena apa? Karena narasumbernya tidak mau menyebutkan namanya. Oke. Nah, dalam banyak hal sumber anonim dipakai, tapi harus disadari bahwa sumber anonim ini adalah jenis sumber yang lemah, gitu ya, lemah dalam kriteria penggunaan narasumber. Jadi sumber yang paling kuat adalah sumber yang mau secara terbuka menyebutkan siapa dirinya, mengungkap identitasnya begitu. Nah, ya, dalam berbagai studi tentang jurnalisme itu kemudian diberi syarat, ya, jadi diberi syarat. Misalnya sumber anonim dalam liputan-liputan investigasi misalnya tidak boleh satu orang. Betul. Jadi harus ada beberapa orang yang mengatakan hal yang sama meskipun semuanya anonim. Nah, kalau lebih dari satu orang lebih meyakinkan. Gitu. Misalnya ada ahli yang mengatakan bahwa bikin perjanjian dengan si narasumber anonim. Kalau ternyata informasinya bohong, identitasnya boleh dibuka. Nah, kira-kira begitu. Tapi di Tempo, di tempat saya bekerja, kami menambahkan satu syarat lagi, yaitu sumber anonim tidak boleh anonimitasnya dijamin asalkan dia menyebutkan peristiwa, bukan pendapat, gitu. Kalau pendapat itu nggak bisa kita pakai. Jadi dia harus dipancing, dia harus digali supaya dia menyampaikan peristiwa, gitu. Oke. Misalnya dia mengatakan bahwa bencana banjir disebabkan karena pembalakan liar, gitu. Itu kan pendapat, gitu. Jadi itu nggak bisa sebagai anonim. Tapi wartawan harus mengejar si narasumber itu untuk memastikan peristiwanya apa, di mana, kapan, dan seterusnya, begitu. Jadi dengan demikian sumber anonim menjadi informasi awal ya dari si wartawan untuk kemudian wartawan itu mengejar dan menggali dari sumber-sumber lain berdasarkan informasi awal tadi. Oke, dalam posisi situasi atau kedudukan seperti apa jurnalis atau media bisa mengungkapkan narasumber anonim itu? Narasumber anonim hanya bisa diungkapkan kalau disetujui loh narasumber itu. Jadi ini kesepakatan. Nah, adalah sebuah pelanggaran etik kalau si narasumber mengatakan bahwa namanya tidak mau disebut dengan kata anonim, tapi kemudian di dalam medianya disebut atau dimunculkan gambar. Nah, itu tidak boleh, itu tidak etik gitu. Nah, apa yang terjadi ya tentu saja ada kesepakatan yang rusak dan itu mempengaruhi hubungan antara si narasumber dengan si wartawan. Dan karenanya wartawan hendaknya memang dari awal menyadari bahwa sebaik-baiknya sumber adalah bukan sumber anonim. Lalu jika harus sumber anonim, maka dia harus memenuhi syarat-syarat yang saya sebutkan tadi. Oke, sebelumnya kami juga mencoba Mas Arief dan penonton CNN Indonesia Connected untuk menghubungi pihak dari Narasi TV, namun sayang sekali sampai dengan program ini tayang atau wawancara ini berlangsung belum ada satupun yang bisa untuk bergabung dalam dialog kita malam hari ini. Mas Arief Zulkifli, anggota Dewan Pers, sekali lagi terima kasih, banyak sekali insight menarik. Mungkin lain kali kita bisa membuka ruang diskusi ya, Mas Arief ya, karena masih banyak yang penasaran dengan jurnalis, dengan jurnalisme dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi. Selamat malam Mas Arief, sehat selalu.